Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Suyanto.id dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Nizamuddin Shadiq dalam acara training virtual bahasa Inggris berbasis Formula 33. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita untuk pada tahap selanjutnya, yaitu tidak hanya sekedar berbicara, tapi juga bisa berinteraksi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kemampuan selanjutnya, karena setelah kita mengetahui rumus Formula 33, kita sudah bisa menggunakannya untuk memproduksi kalimat, tetapi habis itu, apa yang sudah kita pelajari sampai episode yang lalu, itu hanya memberikan modal kepada kita untuk ngomong saja, ya kan? Untuk ngomong saja. Jadi misalnya nama saya Nizamuddin, itu N1, lalu kita sesuaikan subjeknya, kita sesuaikan kosakatanya, ya kan? Dan itu baru bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk ngomong saja secara individu, ya, mono, ya. Jadi belum interaktif, baru mono, berarti ngomong sendiri. Nah, oleh karena itulah maka kemampuan kita untuk bisa ngomong sendiri itu dengan bercerita misalnya 10 kalimat tentang saya, 10 kalimat tentang siapa saja, 10 kalimat tentang kota, 10 kalimat tentang apa saja, itu baru memberikan kesempatan kita untuk ngomong, ya kan? Dengan kata lain, modal Formula 33 sampai episode yang lalu itu baru memberikan bekal kepada kita untuk bisa ngomong. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Bapak, Ibu, Saudara kepingin bisa ngomong bahasa Inggris? Ada yang kepingin bisa ngomong bahasa Inggris? Nah, kalau saya justru pesannya jangan. Loh Pak, kenapa jangan? Kan tujuan kita belajar bahasa Inggris, kita bisa ngomong bahasa Inggris. Maksud saya adalah, jangan sekedar pengen ngomong saja. Karena kalau ngomong bahasa Inggris itu tidak ada gunanya. Atau gunanya ada, tapi ya ngomong sendiri untuk apa gunanya, ya? Itu untuk latihan saja. Jadi ngomong sendiri itu hanya untuk keperluannya untuk latihan saja. Latihan berbicara bahasa Inggris sendiri. Nah, baru akan punya daya guna yang luar biasa kalau kemampuan kita memproduksi kalimat itu tidak hanya sekedar pada tahapan ngomong, tapi sampai tahapan ngomong-ngomong. Ya, ya kalau bahasa kerennya sampai pada tahapan conversation, ya, conversation, pada tahap ngomong-ngomong, bukan ngomong sendiri, bukan pidato, ya, bukan cerita, bukan describe, ya. Kalau sendiri ya nggak ada gunanya, karena ngomong sendiri depan kaca, ngomong sendiri di depan kamera itu nggak ada terlalu banyak manfaatnya. Tapi yang kita perlukan adalah agar kita bisa ngomong kepada orang lain secara interaktif. Nah, kalau kita baru bisa ngomong dengan sendiri, itu artinya satu arah, ya kan? Satu arah. Dan
untuk sekedar latihan saja. Tapi kalau kita sepanjang hari, sepanjang tahun ngomong sendiri, berarti ada sesuatu yang masalah dengan diri kita, ya. Kok ngomong sendiri? Nah, oleh karena itulah maka kita harus memperhatikan agar omongan kita itu interaktif dua arah, ya. Jelas dua arahnya, maksudnya antara saya dengan pendengar atau pemirsa saya atau dengan lawan bicara saya, kita bisa saling gayung bersambut gitu ya. Saya ngomong, dibalas, direspon, terus berbicara interaktif, bukan sekedar ngomong satu arah. Nah, konsep dua arahnya ini juga tidak sembarangan ya. Misalkan saya ngomong, Bapak Ibu saudara tidur, lalu gantian saya tidur, saudara-saudara yang ngomong. Nah, ini juga bukan dua arah yang aktif, tapi dua arah yang statis. So, gantian ngomong ya, baru gantian ngomong. Bukan dua arah yang seperti ini yang kita harapkan. Ya, karena sama sekali tidak ada gunanya. Sayangnya, nah ini, ilmu yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sampai episode yang kemarin itu belum cukup karena baru bisa digunakan untuk sekedar ngomong saja. Padahal seharusnya belajar bahasa Inggris itu pada tahap ngomong-ngomong interaktif. Lalu logikanya, bagaimana agar bisa keluar ngomong-ngomong dua arah, tidak gantian ngomong, dan ngomong-ngomong secara interaktif? Untuk keperluan sampai pada tahapan ngomong-ngomong, perlu ada ilmunya lagi. Ya, karena sampai episode kemarin ilmunya baru memberikan kesempatan pada kita untuk bisa ngomong satu arah. Agar kita bisa ngomong dua arah interaktif, ada ilmunya lagi. Ilmu bagaimana cara mengeluarkan omongannya orang lain. Sederhana saja. Jadi ilmu untuk mengeluarkan orang agar bersedia ngomong-ngomong, dengan catatan orang yang kita ajak bicara itu waras atau normal, maka cukup diberi pertanyaan. Ya kan? Diberi pertanyaan. Karena kalau kita beri kalimat pernyataan, itu mungkin kita dikira gila. Misalkan nih, Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik, para pecinta Suryatu.id di mana berada, misalnya ada di halte misalnya, lagi nunggu bis ini misalnya. Jadi mungkin 10 menit lagi bis akan datang, ya kan? Lalu kita ada misalnya ada orang di sekitar kita, lalu kita ngomong, hari ini hujan. Saya suka hari ini. Kira-kira reaksi orang sebelah kita gimana nih? Mungkin dikira kita orang gila, ya kan? Ini ngomong apa ini? Ngomong sendiri. Nah, agar bisa mengajak orang lain untuk bisa ngomong, kita tanya. Ya kan? Biasanya kita tanya. Misalkan, apakah betul bisa ini datang jam 10 menit lagi? Nah, minimal orang itu akan memberi respon mengganggu lah kalau dia nggak mau ngomong ya. Ganggu. Atau bukan, karena bukan nomornya. Ya, karena yang misalnya yang jam 10 menit lagi itu yang misalnya arah bis B2 misalnya, padahal yang kita tunggu bis B1 misalnya. Dia akan geleng. No. 15 minutes more misalnya. Oh, ternyata yang kita tunggu 15 menit lagi, yang akan datang 10 menit lagi ini adalah yang B1 misalnya kan. Sehingga orang ketika kita ajak diberi pertanyaan, dia akan merespon. Tetapi kalau kita berikan pernyataan, hari ini saya menunggu bisnya datang 10 menit lagi. Saya tidak tahu apakah bisnya ini B1 atau B2. Ini gimana ini? Ini orang gila atau apa? Ya, sehingga orang tidak akan memberikan respon kepada kita kalau kita memberikan kalimat pernyataan. Oleh karena itu harus kita beri kalimat pertanyaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik semuanya, pembelajar sepanjang hayat yang luar biasa,
Kalau kita semua waras, ya, maksudnya normal ya, ketika ditanya itu pasti menjawab. Dan kalau menjawab, yang keluar itu pasti kalimat. Saya pastikan kalimat. Kalau dia mau ngomong, itu pasti yang keluar itu adalah kalimat. Tidak mungkin gas atau cairan, ya, tidak mungkin. Nah, karena kalimat, maka mesti akan tetap berhubungan atau berkaitan dengan rumus 33 atau formula 33. Nggak mungkin. Karena dari awal saya mengasih training ini, saya sudah mengatakan bahwa kita akan belajar kalimat. Ya kan? Semua apa yang kita produksi itu bentuknya kalimat. Oleh karena itulah maka kita harus menguasai kalimat. Kalau kita memproduksi kalimat, maka kita tidak akan pernah lari dari formula 33. Pasti itu. Tidak mungkin kita akan bisa lepas dari formula 33. Ya, atau formula yang lain ya. Tapi karena sehari saya sedang mengajarkan formula 33, maka saya dengan yakin mengatakan kalimat apapun yang kita produksi itu tidak akan pernah terlepas dari formula 33. Intinya sekarang saya akan mengantarkan Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana memahami ilmu tentang mengeluarkan omongannya orang lain. Ya, ilmu, nama ilmunya ini ilmu, ya, bagaimana caranya mengeluarkan omongannya orang lain agar dia bersedia untuk merespon. Ilmunya sangat sederhana, kita sebut saja dengan kalimat pertanyaan. Wah, ini ada ilmunya ini, ya kan? Ada ilmunya. Jadi nggak bentak-bentak kalimatnya harus sederhana terus semaunya saja, nggak bisa, ya. Karena dalam bahasa Inggris itu ada aturan-aturan yang harus kita ketahui. Jadi kalau ada kalimat pertanyaan sehingga menjadi pertanyaan kepada seseorang, maka yang bersangkutan akan menjawab. Kalau dengan catatan tadi ya, dengan catatan orang tersebut normal atau waras. Jawaban yang diberikan berupa kalimat. Nggak mungkin yang lain ya. Jadi kalimat yang sudah kita pelajari dan kuasai sampai episode yang lalu adalah kalimat pernyataan. Sementara yang akan kita pelajari adalah kalimat pertanyaan. Agar lebih tajam, kontras yang sudah kita pelajari pernyataan, dan yang akan kita pelajari pertanyaan. Jika per aja kita coret, maka yang sudah kita pelajari nyata, ya kan, pernyataan, per aja kita, per depan kita hapus, ad belakang kita hapus, jadi pernyataan tinggal nyata saja kan. Yang akan kita pelajari pertanyaan, pernya kita hapus, aja kita hapus, jadi tanya saja. Jadi nyata tanya. Nah, pertanyaan saya adalah apa bedanya antara nyata dan tanya? Nyata tanya bedanya apa? Ada bisa jawab? Apa beda antara nyata dan tanya? Ya, betul. Kalau Bapak Ibu cermat, jadi beda antara nyata dan tanya itu hanya terbalik saja. Coba perhatikan. Nyata. Ya, nyata. Ya kan? Lalu kita balik ini tanya. Balik kan? Nyata. Kita balik tanya di depan jadi ta, janya di belakang jadi tanya. Kalau nyata, janya di depan, tanya di belakang. Kalau tanya di depan, janya di belakang. Jadi terbalik aja. Oleh karena itu maka pesan sponsornya mengatakan ilmu kalimat tanya atau hukum pertama kalimat tanya bahasa Inggris itu adalah membalik sesuatu dari kalimat pernyataan. Ya, ini harus diingat ya. Jadi hukum pertama kalimat tanya bahasa Inggris adalah membalik sesuatu dari kalimat pernyataan. Jadi kata kuncinya adalah ubah kalimat pernyataan menjadi kalimat tanya, pertanyaan. Dengan cara membalik sesuatu. Nah, apakah yang akan kita balik itu? Nanti akan kita pelajari secara khusus di episode 10, ya, episode selanjutnya. Jadi, apakah yang harus kita balik? Nanti akan ada keterangan tersendiri. Oleh karena itulah maka kita pelajari dulu
Bagaimana caranya kita agar bisa ketemu dengan membalik sesuatu itu. Dan akan kita kembali dengan formula 33 dengan cara yang khas. Ya, kita kembali belajar ilmunya ini dengan cara khas dengan konsep formula 33. Ingat, yang akan kita pelajari adalah apakah yang harus dibalik jika kita ingin membuat kalimat tanya. Nah, itu nanti akan terjawab pada episode berikutnya. Mari kita lihat dulu formula 33 sebagai berikut. Silakan dibaca dari atas ke bawah dalam hati masing-masing. Baca saja yang kolom V ya. Kolom V silakan dibaca dalam hati. Oke, sudah? Ada tugas sangat sederhana. Coba hitung cacah kata untuk masing-masing rumus di kolom 1. Artinya, rumus itu berapa katanya? Misal, rumus 1 berapa kata? Rumus 2 berapa kata? Rumus 3 berapa kata? Dan seterusnya. Siap? Instruksinya adalah sebutkan cacah kata rumus 1 sampai rumus 11. Rumus 1. Berapa cacah katanya? 1. 1 kan? Karena cuma kerja saja. Rumus 2. 2. Rumus 3. 2. Rumus 3 ini 2 karena aslinya kalau dia dalam kalimat is MR itu nggak dipakai semuanya. Jadi is saja, is kerjaik atau M kerjaik atau kerjaik. Jadi 2 ya. 4. 1 kata. 5. 2. 6. 2. 7. 2. 8. 2. 9. Wah, 9 ke ini nih. 9. 2. 10. 3. 11. 3. Oke, sudah ya? Berarti cacah kata di masing-masing rumus V1 sampai 11 itu antara 1 kata sampai 3 kata. Ya. Tidak ada rumus yang sampai 4 kata. Kalau di huruf pasif ada ya. Ada di 11 ini misalnya di 4 kata. Have, been, being, kerja. Jadi 4. Kalau B, 3. Jadi karena permintaannya hanya kolom verbal saja, maka 3 kata. Nah, sekarang ada pertanyaan aneh. Lanjut aja. Manakah di antara rumus-rumus dari P1 sampai P11 yang kesepian? Mengapa dia kesepian? Nah, ini pertanyaannya agak aneh-aneh juga ya. Kok ada rumus yang kesepian? Baik, silakan. Tahu rumus mana saja yang kesepian? Tahu? Ya. Jadi, walaupun pertanyaannya aneh, logikanya juga ada. Bapak, Ibu, Saudara bisa menjawab. Jadi di antara 11 rumus, ada rumus-rumus yang kesepian atau sendirian, yaitu rumus 1 dan 4. Mengapa dia kesepian? Karena dia nggak punya kawan. Ya kan? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau nggak punya kawan, itu biasanya orangnya kesepian. Biasanya loh ya. Mungkin ada juga yang nggak punya kawan, nggak. Tapi menurut saya umumnya, kalau dia sama sekali nggak punya kawan itu ya mesti kesepian ya. Jadi ada rumus 4, ada 1 dan 4. 1 itu kan kerja saja, dia sendirian, jomblo. Rumusnya jomblo. Rumus yang sendirian. Lalu 4 juga sendirian, kasihan ini ya. Jadi kerja sendirian, kerjaan sendirian. Jadi dia ada di antara 11 rumus, ada 2 rumus yang jomblo alias sendirian. Oke. Nah, kita cermati dulu rumus-rumus yang ada kawannya. Jadi letaknya kawan-kawannya ada di depan atau paling depan. Jadi kata-kata yang ada di rumus paling depan. Oke, sekarang sebutkan anggota kata terdepan rumus 1 sampai 11, kecuali 1 dan 4 harusnya ya. Karena yang terdepan kan nggak ada kawannya. Baik. Mari kita sebutkan rumus 2. Kata paling depan apa? Will. Rumus 3. Kata paling depan adalah is atau am atau are. Ya kan? Oke. Rumus 5. Had. Rumus 6. Would. Rumus 7. Was atau were.
8 will. Nah, 8 itu kan ada tiga kata ya. Yang paling depan adalah will. 9 had, 10 will, 11 have. Oke, itulah kata-kata yang berada di rumus yang paling depan. Nah, sekarang kita cermati rumus-rumus yang kesepian, yaitu 1 dan 4. Karena mereka kesepian, mereka berhak punya kawan bayang. Kawan bayangnya itu tersedia di langit. Yang bertugas menurunkan kawan bayang dari langit adalah Bapak, Ibu, Saudara sekalian ketika diperlukan. Oke ya, kan ada tuh dia. Jadi dia ada kawan bayang saja. Nah, kawan bayang itu kebetulan adalah ya di langit. Dan Bapak Ibu sekalian lah nanti atau saudara yang akan menurunkannya kalau suatu saat diperlukan. Apa kawan langit untuk rumus 1? Kawan langit untuk rumus 1 adalah do dan does. Oke, do dan does. Sehingga nanti bila diperlukan rumus 1 itu punya kawan bayang, tapi masih di langit, yaitu apa? Do dan does. Sementara untuk 4 itu adalah did. Ya. Kawan bayang untuk 4 itu adalah did. Ya, nggak kelihatan. Nah, di sini ya. Selain rumus 1 dan 4, tidak boleh minta kawan. Karena sudah punya kawan kan. Jadi tidak boleh poligami lagi. Orang udah punya kawan ya. Jadi rumus kecuali 1 dan 4, ya, 2, 3, 5 sampai 11 tidak boleh lagi minta kawan, tidak boleh lagi poligami karena sudah punya kawan. Jadi yang berhak menggunakan kawan bayang itu hanya rumus 1 dan 4. Itu pun pesan sponsor yang mengatakan tidak satu pun rumus yang berhak menggunakan do atau does kecuali rumus V1. Dan tidak satu pun rumus yang berhak menggunakan did kecuali V4. Nah, ingat ya, jadi do dan does itu hanya milik V1, did itu hanya milik V4. Oke, sekarang dengan memasukkan anggota langit, sebutkan anggota terdepan termasuk kawan langitnya. 1, do, does. Nah, ya kan? Nggak kelihatan itu, tapi dia tersabar ya, do, does paling depan. 2, will. 3, is, am atau are. 4, did. Nah, kan did itu juga sama seperti 1, dia nggak kelihatan tapi ada di situ. Did. 5, have. 6, would. 7, was atau were. 8, will. 9, had. 10, will. 11, have. Ulangi dari bawah. Ya. 11 have, 10 will, 9 had, 8 will, 7 was atau were, 6 would, 5 have, 4 did, 3 SMA, 2 will, 1 do, does. Oke. Sudah ya, ini semuanya sudah kita sebutkan. Baru saja kita mencermati anggota kata terdepan. Tapi sekarang sudah memasukkan anggota lagi. Tadi sudah kita masukkan ya. Anggota aslinya itu yang tertulis, tercantum, terbaca, terlihat. Jadi anggota aslinya itu yang ada di formula 33. Sedangkan anggota langit ya hanya ada di langit. Jadi Bapak Ibu sekalian saudara yang akan bertugas menurunkannya bila mana kalimat tersebut memerlukan. Untuk memudahkan, anggota kata terdepan diubah sebutannya menjadi kepala rumus. Nah, jadi sebetulnya kita sudah baru saja menyebutkan seluruh kepala rumus yang ada di formula 33. Kepala rumus itu tadi ada yang asli, yang tercantum, ya terlihat, tertulis di rumus. Ada juga yang anggota langitan, yaitu anggota kata yang adanya ada di langit. Nanti kalau diperlukan baru kita turunkan. Nah, mari selanjutnya kita lihat rumus 2810. 2810. Apa kepala rumusnya 2810? 2810. 2 will, 8 will, 10 will. Ya kan? Sekarang kita bergerak menerobos sampai kolom tengah dan belakang untuk 2810.
N2 will, N8 will, N10 will. P2 will, P8 will, P10 will. Jadi ada berapa rumus yang berkepala will? Ada 9 rumus ya. Ada 9 rumus yang berkepala will, yaitu VNP 2, 8, 10. Nah, will ini punya geng. Ya. Dia karena anak milenial, will ini punya geng. Kita tahu kalau anggota geng itu biasanya sangat squatter. Ya, jadi orang kalau bentuk geng, grup, perkumpulan itu biasanya wataknya sama. Karena kalau dia tidak berwatak sama itu bisa kacau, ya kan? Ya kalau nggak sama terlalu banyak apa tengkarnya ya daripada bekerja sama. Tapi kalau dia punya watak yang sama, kesenangan yang sama, hobi sama, apa-apa itu bisa dijalankan. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak akan bahas hal-hal yang jelek tentang sebuah geng, tapi baiknya adalah bahwa anggota geng itu biasanya dia mempunyai watak yang sama. Nah, anggota geng yang will ini juga wataknya sama ya. Mari kita lihat apa saja anggota geng yang will. Akibat watak yang sama, maka kedudukan will bisa saja digantikan oleh anggota geng yang will. Nah, jadi karena dia punya watak yang sama, maka anggota yang will ini nanti bisa menggantikan kedudukan will. Sehingga dalam kalimat nanti, kalimat nyata yang kita temui sehari-hari, belum tentu nanti will itu yang akan kita keluarkan, bisa juga anggota geng yang will. Apa saja anggota geng yang will? Yaitu can, may, must, shall. Termasuk will sendiri. Meskipun dia ketua geng, tapi dia juga merangkap anggota. Jadi anggota merangkap ketua geng. Jadi geng will-nya itu ada can, may, must, shall, dan will. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah tahu rumus will kerja, will be di N2, will be kerja di P2, itu bisa berubah menjadi can kerja, may kerja, must kerja, dan shall kerja. Kalau N2 bisa can be, may be, must be, shall be. Kalau P2 jadi can be kerjaan, may be kerja 2, must be kerja 2, shall be kerja 2. Jadi nanti ketika kita tebak rumus itu belum tentu dia will, meskipun dalam tulisannya will ya. Jadi tergantung konteks watak mana dia yang cocok yang mana ya dengan rumus yang kita gunakan. Tapi untuk memudahkan penulisan, karena kalau ditulis semuanya di dalam rumus ya nggak muat ya, kolomnya tadi terlalu lebar sehingga dia cukup diwakili oleh ketua gengnya saja, yaitu will. Sekarang perhatikan rumus 6. Apa kepala rumusnya? 6. Would ya. Tarik ke samping kolom tengah dan belakang, N6 would, P6 would. Jadi ada berapa rumus berkepala would? Ada 3 rumus, yaitu VNP 6. Jadi kepala VNP 6 ini kepala rumusnya would. Nah, sama seperti will, would juga punya geng, namanya geng would. Sama juga, dia sangat sewatak dengan would. Jadi anggota geng would itu juga sewatak dengan would. Apa saja anggota geng would? Yaitu could, might, should, dan would sendiri. Oke, sehingga tampilan P6 would kerja, itu bisa jadi could kerja, might kerja, should kerja. Kalau dia add dan would kerja, itu bisa jadi could be, might be, should be. Kalau dia pasif dam itu would be kerjaan 2, itu bisa jadi could be kerja 2, might be kerja 2, atau should be kerja 2. Jadi nanti ketika dalam kalimat sehari-hari itu bisa jadi dia tidak muncul menjadi would tapi menjadi could atau should ya, tergantung konteks kalimat yang akan kita produksi. Kalau kita kumpulkan semua kepala rumus, baik dia asli, anggota langitan, kepala geng will, dan would, maka seluruhnya ada di tabel berikut ini. Jadi seluruh kepala rumus itu adalah berapa ini? 3, 2, 3, 4, 15, 8, 20 ya. Jadi ada 20 kepala rumus, yaitu do, does, did, is, am, are, was, were, can, may, must, shall, will, could, might, should, would, have, has, had. Inilah yang disebut dengan kepala rumus ya, baik dia anggota asli, anggota langitan,
Anggota gengnya will dan anggota gengnya would. Untuk penggunaan selanjutnya, kepala rumus kita ubah lagi sebutannya menjadi sangat sederhana, yaitu sumpel. Ya. Pak, kok namanya sumpel? Ya, karena ada sejarahnya ya. Sejarahnya itu kenapa dia diberi sebutan sumpel. Karena tugasnya adalah untuk menyumpel agar WH, ya WH itu maksudnya kalimat tanya, nanti ya kata tanya, tidak bersentuhan langsung dengan subjek. Karena berdasarkan pengalaman, banyak sekali orang Indonesia membuat kalimat tanya yang WH-nya dan subjeknya tergandeng langsung. Harusnya nggak boleh, harus ada pemisah ya, harus ada diberi sumbel ya, diberi ganjel supaya antara WH dan subjek tidak tergandeng langsung. Bisa begini, where you go. Nah, where-nya dan you itu harusnya kalau dia kalimat pertanyaan nggak boleh dempet gitu. What your name juga begitu ya. When she come to Jogja itu nggak boleh. Contoh kalimat tanya seperti ini banyak sekali dibuat oleh mereka yang belajar bahasa Inggris, ya pemula, ya karena mereka tidak tahu hukum satu kalimat tanya bahasa Inggris, yaitu sumpel harus berada di depan subjek, ya kan? Jadi sumpel itu harus berada di depan subjek, makanya dia diberi namanya sumpel, pengganjel antara WH dan subjek. Maka kalimatnya where you go itu seharusnya where do. Nah, do nya sumpel ya. Where do sumpel. Baru you. Nggak boleh where you, tapi where do you. Nah, where do you baru. Go. What's your name? Itu seharusnya what is your name. Ya, nggak boleh what your name. Harus ada sumpelnya. Jadi antara what dan your itu harus diberi sumpel, diberi ganjel, diberi pembatas. Ya, nggak boleh langsung dempetan. When she come to Jogja, nggak boleh juga when dan she itu langsung. Harusnya ada did ya. When did she come to Jogja? Oleh karena itulah mengapa do ini fungsinya menyumpel antara WH dan subjek dalam kalimat tanya. Dan itulah sebabnya maka istilahnya diberi sebutan dengan sumpel. Kalau istilah dari Inggris ya, itu ada tiga macam. To be ya, to be ya, to be itu adalah is, am, are, was, were. Lalu auxiliary verb ya, auxiliary itu ada have, has, had, do, does, did. Lalu ada model ya, model itu adalah can, may, must, shall, will, should, would, could. Nah itu. Tapi dalam formula 33 to be, auxiliary verb dan model itu dijadikan satu namanya sumpel saja supaya gampang. Fungsinya supaya gampang juga. Apa fungsinya sumpel? Ya untuk menyumpel antara WH dan subjek di kalimat tanya. Nah, nanti secara lengkap apa guna sumpel itu akan kita pelajari pada episode selanjutnya. Oke, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, berarti hari ini kita belajar kepala rumus atau sumpel, ya. Apa itu sumpel? Sumpel itu kata-kata kecil berperan besar. Perannya apa? Dia adalah untuk ya sebagai penyumpel. Ya, sumpel ya sebagai penyumpel. Perannya adalah untuk memisahkan antara WH dan subjek dalam kalimat tanya. Lalu ada peran-peran yang lain ya, nanti atau guna yang lain selain perannya tadi sebagai penyumpel. Nanti dia ada guna yang lain. Apa gunanya sumpel itu? Nanti kita lihat bahas pada episode selanjutnya ya, episode berikutnya. Nah, kalau sudah, maka kita sudah bisa refer ya. Refer itu merujuk sumpel mana untuk rumus apa. Misalnya ya, do and does itu hanya dipakai pada rumus V1 saja. Jadi do and does itu tidak mungkin digunakan pada rumus V4. Nggak mungkin. Dia do and does itu hanya digunakan di rumus V1 saja. Did demikian juga did. Did itu hanya digunakan di rumus V4 saja, tidak rumus-rumus yang lain. SMR, nah SMR ini agak banyak. Dia digunakan di N1,
pasif 1 dan VNV 3. Ya, jadi ada berapa ini? Ada 5 rumus yang menggunakan SMR, yaitu N1, P1, lalu VNV 3. Wordsworth juga ada 5 rumus, N4, P4, dan VNV 7. Canvas cell wheel itu ada di 3 rumus, di 6 rumus, PNP 2810 ya. 9 rumus malah kan. Karena rumusnya 3, 2810 PNP 3, jadi 9 di sini rumus. Could, might, should itu ada di 3 rumus PNP 6. Have, has itu ada di PNP 5 dan 11, ada 2 rumus. Lalu had ada PNP 9, ada 3 rumus ya. PNP have, has tadi ada di berapa? 6 rumus ya. 3 kali 2 ya, 6 rumus. Jadi dengan begitu kita bisa mengetahui, oh ini ternyata supel-supel ini bisa digunakan pada rumus-rumus yang sudah pasti ya. Apa pesan sponsor untuk supel ini? Ya, bunyinya sangat sederhana. Supel adalah kata-kata kecil berperan besar. Nah, jadi ya, kata-katanya sederhana saja. Ada do, does, is, am, are, was, were, ya, can, may, must, shall, will, ya, could, should, might, would, have, has, had. Kecil, kata-kata kecil, tapi perannya sangat besar. Ya, minimal dia harus memberi supel dalam kalimat tanya. Gagal Bapak Ibu Saudara menguasai supel, dilarang kepengen ngomong-ngomong bahasa Inggris. Ya, karena penting ya, meskipun dia kata-kata ini kecil, tapi perannya sangat besar, itu sangat akan mempengaruhi bagaimana kita memproduksi kalimat tanya ya, kalimat negatif nanti ya, kalimat menindakkan dan seterusnya. Jadi dia sangat berperan dalam membuat jenis-jenis kalimat yang lain selain kalimat berita. Jadi kalau kepengen sampai pada tahap ngomong-ngomong, bukan hanya ngomong, maka kita harus menguasai supel. Apa itu supel? Tidak lebih dari kepala rumus yang diperkaya. Ada kepala asli, ada kepala lagin, ada gegya will, ada kepala would. Kata-kata itu kecil tapi berperan besar. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Akan kita bahas apa itu guna supel. Yang penting pada episode ini Bapak Ibu sekalian sudah paham bahwa di dalam bahasa Inggris itu ada konsep namanya supel. Kalau dalam belajar bahasa Inggris secara di sekolah secara formal, maka supel itu mewadahi 3 macam, yaitu to be, auxiliary verb, dan model. 3 itu ya. Tapi di sekolah dulu diajarkan secara terpisah. Nah, sementara kalau di Formula 33 ini 3 itu digabungkan jadi 1, ya, menjadi sederhana, sebutannya disebut dengan supel. Hari ini kita belajar salah satu peran ya dalam kalimat, yaitu pemisah antara kalimat tanya, WH, dan subjek agar tidak terhubung langsung. Pada episode berikutnya akan kita bahas apa saja guna supel untuk membentuk kalimat-kalimat atau jenis-jenis kalimat yang lain dalam konteks bahasa Inggris. Itu saja. Kalau nanti ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom, tidak usah ragu-ragu ya. Karena salah satu bukti bahwa kita serius belajar itu adalah dengan memberikan pertanyaan ya. Kalau kita bertanya, insya Allah kita akan semakin paham. Semoga nanti dengan semakin paham akan semakin mempercepat pula kita untuk bisa memproduksi kalimat bahasa Inggris. Itu harapan kita. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.